Nah ini mungkin harus diingat juga. Beda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kita dianjurkan berpuasa pada pagi harinya. Nah, jadi dari habis subuh ya sampai nanti nyembelih hewan sholat Idul Adha, baru kemudian kita makan minum. Tapi kalau Idul Fitri enggak. Nah, dan ini yang saya sukanya ya. Karena kita jadi, makan dulu ya. Jadi makan ketupat dulu, opor ayam dulu sebelum berangkat. Jadi kalimat fitri itu dari iftar. Ya? Iya, kita dianjurkan iftar pada dulu. Pagi harinya. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita Ustadz Happy Andi Basoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah nggak kerasa lagi. Nggak kerasa lagi, nggak kerasa. Sudah di penghujung dan ujung banget ini Ustadz. Iya betul. Lebaran. Idul Fitri. Masya Allah. Ini satu yang memang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang memang berpuasa gitu ya, melaksanakan saum. Betul. Karena ini salah satu hari raya yang memang hari raya besar umat Islam ya Ustaz ya. Dan tapi kadang-kadang gini Ustaz, karena memang sebelumnya kalau ini kan beda ya, kalau sama Idul Adha itu kan kita sebelumnya nggak ada ibadah puasa. Jadi kayak ya udah gitu, lebaran gitu kan, terus makan. Terus tapi ya sebelumnya kan nggak ada yang ditahan-tahan. Tapi mungkin fenomenanya ketika ini ada puasa gitu, apalagi puasanya selama 30 hari full gitu, dan makan hanya malam aja. Nah kadang-kadang ini suka bablas, ya kan Zat? Mentang-mentang sudah dibolehin gitu ya? Sudah boleh kayaknya. Iya. Akhirnya hantam semua. Gimana Zat? Gimana supaya kita bisa ngerem-ngerem? Iya, ini banyak terjadi fenomena di kita sehingga pada hari kedua atau ketiga Lebaran itu banyak yang jatuh sakit, tepar gitu ya. Jadi karena kaget tadi itu ya, semua ya, jadi bablas, saya minum es kemudian. Nah ini harus kita perhatikan nih supaya tidak. Idul Fitri itu sendiri kan semacam hari raya bagi umat Islam dan hari yang penuh dengan kegembiraan. Ya, tapi bukan dengan kebablasan. Ya, untuk itu mungkin perlu kita perhatikan beberapa adab atau hal yang harus kita perhatikan dalam menghadapi atau kemudian mewarnai hari raya Idul Fitri ini. Antara lain misalnya disunnahkan ya pada malam Idul Fitri itu untuk bertakbiran. Ya, tapi ingat, takbiran juga jangan sampai bablas mengganggu orang tidur. Kan banyak tuh di beberapa masjid sampai malam, sampai jam 11, jam 12 malam, di mana harus mesti istirahat, enggak seadanya saja gitu ya. Artinya ya mungkin ba'da isya jam 9, ya 10 selesai ya. Nanti jelang subuh mungkin ada lagi. Dan durasi waktunya itu kan dia lebih pendek dibanding dengan Idul Adha. Nah, kalau Idul Fitri itu kan dari ba'da maghrib, hari terakhir Ramadan ya, atau ya malam Idul Fitri sampai subuh, sampai khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar selesai, tidak ada lagi takbiran. Ya, kalau Idul Adha kan tidak. Idul Adha lebih panjang sampai hari tasyrik. Ya, besok lusanya kita boleh bertakbiran. Nah ini yang pertama, bertakbiran ya, menghidupkan malam hari raya dengan kegembiraan, bertakbiran. Kemudian yang sunnah juga dianjurkan juga adalah pada pagi harinya. Kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Ya, yang enggak mesti bagus, enggak mesti baru, tapi yang terbaik yang kita miliki. Ya. Apakah ada misalnya kan kebanyakan warna putih? Iya betul. Nabi yang dianjurkan mengatakan bahwa warna putih lebih bagus. Tapi tidak menghalangi kalau warna yang lain juga boleh. Ya, jadi karena warna putih itu kan menunjukkan kesucian, menunjukkan kebersihan. Ya, kan simbol dari bersih itu ya, putih. Dianjurkan berwarna putih ya. Dan yang terbaik yang kita miliki. Jadi nggak mesti baru. Jadi yang terbaik yang kita miliki itu yang kemudian kita pakai. Jadi bukan berarti ketika ya Nabi mensunahkan warna putih, yang pakai warna hitam jadi bid'ah gitu. Enggak. Jadi begini, dalam berpakaian itu ada yang sifatnya ikhtiyariyat, pilihan-pilihan ya. Baik warna ataupun jenis ya. Jadi
beda seperti misalnya sholat gimana Nabi sholat gitu kita laksanakan. betul, Tapi kalau pakaian kan tidak seketat itu. Ya. Jadi anjuran aslinya itu adalah pakaian pada waktu itu dianjurkan untuk yang terbaik baginya karena memang hari raya. Hari raya. Adapun putih itu dianjurkan. Tapi andai pun dia menggunakan pakaian yang lain nggak masalah. Tetap sah. Yang lainnya misalnya menggunakan mandi kal ghusli seperti orang mandi janabah, mandi junub, mandi besar ya. Lalu kemudian menggunakan wewangian, menggunakan wewangian parfum yang bagus ya. Kemudian nah ini mungkin harus diingat juga. Beda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kita dianjurkan berpuasa pada pagi harinya. Nah, jadi dari habis subuh ya sampai nanti nyembelih hewan sholat Idul Adha, baru kemudian kita makan minum. Tapi kalau Idul Fitri enggak. Nah, dan ini yang saya sukanya ya. Karena kita makan dulu ya. Jadi makan ketupat dulu, opor ayam dulu sebelum berangkat. Jadi kalimat fitr itu dari iftar. Ya? Iya, kita dianjurkan iftar pada dulu. Pagi harinya. Nah, ya, futur ya. Jadi berbuka dulu ya sebelum berangkat ke masjid. Dan karena itu dari aspek pelaksanaan bisa jadi sholat Idul Fitri ini dia agak siang daripada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha mungkin lebih pagi supaya tidak kesiangan nyembelih hewan kurban. Adapun Idul Fitri agak siang supaya ada kesempatan untuk sarapan. Iya. Jadi soalnya kadang-kadang suka buru-buru kan, apalagi kalau di rumah kan. Misalnya kalau Idul Fitri itu kalau zaman-zaman sebelumnya kan, ketika misalnya lagi mudik gitu kan, keluarga tuh ngumpuk semua berebutan masuk kamar mandi gitu kan, mena-menanya gitu tuh. Iya. Mandi. Makan gitu. Ya, kadang-kadang crowded tuh makanya waktunya akhirnya ketinggalan. Ditarik agak mundur gitu kan. Biasanya setengah jam dibanding dengan Idul Adha ya enggak masalah. Ya, masyaallah. Ada juga yang sering lupa ya menempuh jalan yang berbeda. Nah, itu ya. Antara berangkat dan pulang. Gitu ya. Tujuannya apa sih, kenapa? Ya, mungkin akan biar lebih banyak orang yang silaturahim. Bahkan mungkin sekarang jarang ya. Kakek saya dulu saya ingat banget. Dia kalau keluar dari rumah itu ke masjid, dia pulang mungkin jelang jam 10 mungkin baru pulang ke rumah. Karena ngitarin jalan yang berbeda. Iya, dia mampir ke tetangga-tetangga yang lainnya baru kemudian mampir ke rumah. Ya. Tapi yang harus waspadai, jangan sampai semua muter nggak ada yang di rumah, semua jalan, semua gitu kan. Pas datang ke rumah nggak ada orang, semua jalan semuanya. Jadi harus ada yang standby gitu ya di rumah. Iya. Yang lainnya menggunakan yang pakaian yang terbaik, pergi ke tempat sholat. Nah, bagus kalau memungkinkan, misalnya di Bogor, misalnya kita tempat lain tidak hujan, dilaksanakan di lapangan, bukan di masjid. Nah, kalau di masjid juga boleh. Kenapa tuh, Zat? Kenapa kok di lapangan? Biar syiarnya, sehingga ketika di lapangan maka para ibu yang sedang haid, nifas itu bisa ikut serta menyaksikan, ikut melaksanakan mendengar khatib nih mimbar. Jadi memang bedanya salat Idul Fitri. Iya, Idul Adha juga sama. Jadi Nabi mengajarkan, maka di Madinah itu ya kalau kita lihat posisinya arah kiblat sebelah kanan dekat Masjid Al-Ghamamah itu ada lapangan. Kata Nabi, jangan bikin bangunan tempat ini, biarkan tempat ini menjadi lapangan ya, tempat anak-anak bermain dan kita melaksanakan sholat Id. Berarti sampai sekarang masih di lapangan. Sampai sekarang masih dibuat lapangan itu ya, lapangan. Dan memang tempat-tempat bermain enak. Walaupun sekarang sudah ada penduduknya ya. Walaupun sekarang sholat Id juga di masjid, tapi dia membludak jadi ke lapangan juga. Di Masjid Nabawi itu kalau di luar pandemi, nggak tahu kalau pandemi seperti sekarang, ya membludak kemana-mana gitu karena banyak jamaah yang luar biasa. Nah, jadi kita dianjurkan untuk di lapangan jika memungkinkan, misalnya tidak hujan atau tidak becek ya. Tapi kalau tidak memungkinkan atau memang masjid dulu gede, nggak masalah. Wah, dan di masjid kayak Masjidil Haram pun posisi imamnya pun juga berubah ya ketika Idul Fitri ya. Iya. Jadi salatnya di depan Ka'bah itu. Betul. Ya, enggak Idul Fitri juga imamnya depan Ka'bah. Ya. Maksudnya masih depan banget ya. Di ini kan apa tuh? Di belakang ya? Apa tuh? Di atas itu ya? Enggak, tetap. Iya, ya memang kalau salat biasa. Iya, salat biasa di depan Ka'bah. Pas depan Ka'bah ya. Gitu. Walaupun dia pindah-pindah. Pindah-pindah jadi kadang dekat Hijr Ismail, kadang di karena ya bebas kan Ka'bah di tengah, kita mau menghadap lewat mana saja bisa, yang penting menghadapi ke Ka'bah. Ya. Nah, yang lain mungkin disunahkan bersilaturahim tadi itu ya. Jadi saling memaafkan ya, walaupun memaafkan bisa kapan aja, tapi ini kan
momentum ya bertegur sapa dengan karena biasanya pada hari ini kan orang berada di tempat masing-masing. Nah, ini merupakan peluang kita untuk beranjang sana, ketemu ya, dan kemudian saling memaafkan ya kesalahan kita masing-masing pada hari tersebut. Intinya pada hari Raya Idul Fitri ini dibuat se-enjoy, se-happy mungkin gitu ya, merayakan kemenangan kita setelah melaksanakan Shaum Ramadan selama sebulan. Nah, mungkin gini Zat, banyak yang jadi pertanyaan gini, ucapan yang diucapkan tuh harusnya gimana gitu. Kadang-kadang banyak yang umumnya kan gini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, seolah-olah itu artinya. Iya. Itu kalau secara kalimat tuh artinya apa? Kalau minal aidin. Iya, kalimat yang sering kita ucapkan padahal ini bukan ya kan, mestinya kan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Adapun kalimat minal aidin wal faizin itu kan tambahan yang artinya sebenarnya bukan mohon maaf lahir dan batin. Yeah. Minal aidina wal faizin itu arti kan semoga kita termasuk orang-orang yang aidin, kembali berbuka gitu kan. Aid kan. Wal faizin dan menang. Nah, jadi bukan mohon maaf faiz. Jadi bukan apa terjemahannya? Mohon maaf lahir dan batin. Enggak ada hubungan. Bukan itu bukan terjemahannya. Sama-sama kayak jadi minal aidin ya. What? Maksudnya minta maaf. Kalau melengkapnya kan taqabbalallahu minnakum ya. Kemudian siyamana wa siyamakum. Habis itu kullu amin wa antum bi khair gitu kan. Kullu amin wa antum bi khair. Lalu kemudian ada tambahan lagi ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin. Jadi mungkin yang lebih nyunnah dan ada redaksi bagaimana para sahabat melakukan, para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Nanti ada redaksi hadis lain mengatakan siyamana wa siyamakum. Enggak, kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair itu setiap tahun kalian itu dalam keadaan baik. Iya. Jadi yang udah nonton kelas jangan bilang gini. Boleh minal aidin ya, maksudnya minal aidinnya dalam konotasi minta maaf ya gitu. Tapi soalnya itu minal aidin minta maaf yang bahasa Arab gitu. Iya, bukan. Jadi minta maaf bahasa Arab itu bukan minal aidin wal faizin. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Masyaallah. Oke, semoga Lebaran kali ini kita betul-betul ini ya Seth ya, betul-betul lulus ya Seth ya. Jadi gimana Seth indikasi lulus Ramadan tuh? Iya, jadi Lebaran atau Idul Fitri ini ya mestinya dirayakan oleh orang-orang yang lulus, ya, lulus dalam Shaum Ramadan. Indikasinya dua. Pertama adalah ziyadatu ta'at, ya, dia bertambah ketaatannya. Kemudian yang kedua adalah lahu asrun fil akhlak. Jadi ada efek akhlaknya. Nah, jadi kalau dua indikasi ini ada dalam dirinya, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin. Bukan yang udah pakai jilbab pas Ramadan, buka lagi. Enggak, itu enggak minal aidin wal faizin itu ya. Atau sholatnya tepat waktu pas Ramadan. Tapi di luar balik lagi. Atau bolong-bolong lagi malah enggak sholat lagi. Alhamdulillah. Insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Amin. Sekarang sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.